Arsenal boleh nikmati puncak klasemen, tapi jangan berlebihan. Jordan Pickford bangga, Everton bikin Arsenal kesulitan. Unai Emery, Aston Villa bukan penantang juara Premier League. Arsenal diperkirakan tak masuk perburuan Antoine Semenyo pada Januari ini. Arsenal versus Crystal Palace adu ambisi menuju 4 besar Piala Liga. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Arsenal boleh nikmati puncak klasemen, tapi jangan berlebihan. Arsenal berada di puncak klasemen sampai memasuki Natal. Hal itu ditegaskan Victor Gyökeres tidak berarti apa-apa karena masih banyak pertandingan. Premier League bergulir lagi pada akhir pekan depan atau 2 hari setelah hari Natal. Artinya, Arsenal menjadi pemuncak klasemen setidaknya sampai memasuki Natal. Selalu menyenangkan untuk memenangkan pertandingan dan berada di puncak klasemen. Tetapi, itu tidak berarti banyak karena masih ada jalan panjang dan banyak pertandingan yang harus dimainkan, kata Gyökeres yang dikutip dari situs resmi Arsenal. Arsenal berhadapan dengan Crystal Palace dalam perempat final Carabao Cup Rabu 24 Desember 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan bisa saja membuat The Gunners makin percaya diri menjalani laga lainnya. Kami masih punya pertandingan menjelang Natal, jadi tentu saja saya akan menikmatinya, tapi tidak terlalu berlebihan, tegasnya. Jordan Pickford bangga, Everton bikin Arsenal kesulitan. Kiper Everton Jordan Pickford menyatakan kebanggaannya atas penampilan timnya meskipun kalah tipis 0-1 dari Arsenal di Hill Dickinson Stadium Minggu 21 Desember. Menurut Pickford, Everton mampu membuat laga berlangsung sulit bagi tim pemuncak klasemen sebelum akhirnya kebobolan dari penalti Victor Gyökeres pada menit ke-27. Ia mengaku hasil itu mengecewakan, namun percaya performa seluruh skuad menunjukkan karakter kuat di sepanjang pertandingan. Pickford memberi kutipan langsung usai laga, menyampaikan pandangannya soal keputusan penalti dan performa tim. Semua orang tahu betapa berbahayanya Arsenal dari situasi bola mati. Saya selalu percaya diri bisa menepis penalti, jadi tentu kecewa. Di level tertinggi, detail kecil seperti ini sangat menentukan, ujarnya. Ia juga menilai pertahanan Everton tampil solid dan tak memberi banyak peluang kepada Arsenal sebelum gol tersebut. Lebih jauh, Pickford menambahkan bahwa timnya tetap bangga karena menunjukkan performa yang kompetitif. Kami sangat berkomitmen melawan tim pemuncak klasemen. Semua pemain bekerja mati-matian. Kami ingin meraih 3 poin atau setidaknya tidak kalah di stadion ini, kata Pickford. Menegaskan bahwa meski selisih gol tipis, performa Everton bisa menjadi modal positif di pertandingan berikutnya. Unai Emery, Aston Villa bukan penantang juara Premier League. Unai Emery secara terbuka menyatakan Aston Villa tidak termasuk penantang gelar juara Premier League musim ini. Pernyataan itu disampaikan langsung oleh sang manajer meski performa timnya tengah berada di level terbaik dan menempati posisi papan atas klasemen. Yang realistis adalah kapasitas dan potensi kami. Kami sudah melawan tim seperti Arsenal dan Manchester City, ujar Emery. Kami memang mengalahkan mereka di kandang, tetapi mereka punya kualitas taktik dan pemain di level yang sangat tinggi. Emery menambahkan bahwa meski Villa juga memiliki kualitas, menjadi penantang gelar di depan dua raksasa tersebut bukanlah realitas timnya saat ini. Kami bukan penantang juara, kami berada di posisi ini karena bersaing dengan sangat baik dan konsisten, tetapi bukan sebagai kandidat gelar, tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya sikap rendah hati. Menurut Emery, konsistensi Aston Villa selama kurang lebih 3 musim terakhir hingga mampu bersaing di zona Eropa adalah pencapaian besar. Namun timnya harus terus memahami cara meraih poin dengan cerdas. Kami ingin menjaga level yang sama dengan tetap bermain cerdas, kompetitif, konsisten, dan punya tuntutan tinggi terhadap diri sendiri. Lanjutnya. Arsenal diperkirakan tak masuk perburuan Antoine Semenyo pada Januari ini. Arsenal diprediksi bakal melewatkan kesempatan mendatangkan winger Bournemouth Antoine Semenyo pada bursa transfer Januari mendatang,
meskipun sempat muncul laporan ketertarikan klub. Menurut laporan jurnalis David Tully dari Gunner News, Arsenal memang sempat mempertimbangkan situasi Semenyo, tetapi lebih melihat kemungkinan transfernya terjadi pada bursa musim panas nanti. Sementara itu, sejumlah klub lain seperti Manchester City dan Manchester United terlihat lebih aktif mengejar tanda tangan pemain asal Ghana tersebut. Orang dalam laporan tersebut menambahkan bahwa Semenyo sendiri tidak ingin menunggu sampai musim panas untuk menentukan masa depannya, sehingga peluang The Gunners untuk mengamankan transfernya di tengah musim dinilai kecil. Dengan adanya klausul rilis sekitar 65 juta euro yang hanya aktif di awal Januari, persaingan antar klub besar diperkirakan akan semakin ketat, dan Arsenal tampaknya harus menimbang kembali prioritas transfernya jika ingin bersaing demi mendapatkan pemain berusia 25 tahun itu. Arsenal versus Crystal Palace adu ambisi menuju 4 besar Piala Liga. Tiket terakhir menuju semifinal Piala Liga Inggris 2025-2026 akan ditentukan di Stadion Emirates Rabu 24 Desember dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dua tim London, Arsenal dan Crystal Palace saling berhadapan untuk melengkapi daftar 4 besar. Arsenal melaju ke perempat final setelah menyingkirkan Port Vale dan Brighton and Hove Albion. Adapun Crystal Palace menjaga asa meraih trofi dengan menyingkirkan Millwall dan secara mengejutkan menumbangkan Liverpool sebagai klub tersukses sepanjang sejarah Piala Liga. Bagi Arsenal, kompetisi ini memiliki makna tersendiri. Tidak satupun pemain skuad utama The Gunners saat ini yang pernah merasakan gelar Piala Liga. Dua trofi terakhir diraih pada 1987 dan 1993. Namun, peluang kembali ke Wembley kini terbuka lebar. Seiring konsistensi mereka menembus fase akhir turnamen dalam beberapa musim terakhir. Arsenal tercatat mencapai perempat final Piala Liga untuk keempat kalinya dalam 6 musim terakhir. Mereka juga sukses melewati fase ini pada musim 2021-2022 dan 2024-2025, meski selalu terhenti di semifinal. Di kubu tamu, Crystal Palace menghadapi masalah lebih cedera. Mereka kehilangan Ismaila Sarr yang memperkuat negaranya di Piala Afrika, serta Daniel Munoz dan Daichi Kamada yang dibekap cedera. Beberapa pemain lain seperti Rio Cardenas, Cheikh Doucouré, Caleb Kopora, dan Chadi Riyad juga belum pulih. Kondisi Jean-Philippe Mateta yang belum sepenuhnya fit membuat Glasner harus berhitung cermat. Penyerang asal Perancis itu berpotensi diistirahatkan dan Kristantus Uche disiapkan sebagai alternatif. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!